persoalan menyelesaikan skripsi itu merupakan satu tantangan ya bagi kalian semua para pejuang skripsi. Dalam video yang terdahulu saya menyampaikan tentang 10 alasan kenapa menunda skripsi. Ya. Alasan-alasan itu sebenarnya merupakan kumpulan dari berbagai macam masukan pengalaman yang saya dengar, ya, yang saya alami, mendengarkan curhat-curhat kalian semua nih, para pejuang skripsi ya, tentang alasan-alasan menunda skripsi. Kenapa sih kira-kira skripsi itu tertunda gitu ya? Bukan saya mengatakan harus menunda skripsi, tapi justru dengan alasan-alasan yang ada di situ yang saya tampilkan di video itu bisa menjadikan kalian semua agar tidak tertunda skripsinya. Nah, tentu masih banyak sekali ya alasan-alasan lain yang muncul yang terpikirkan di luar 10 alasan tersebut. Nah, baik, sekarang akan kita bahas ya apa saja itu dan kira-kira seperti apa mengatasinya. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Bersama saya di channel ini kalian semua akan membahas belajar tentang tips sukses pelajar di perguruan tinggi, khususnya dalam membuat karya akhir. Yang sudah subscribe terima kasih banyak, yang belum silahkan ya subscribe sekarang, atau nanti kalian mau menunda sampai akhir video ini nggak apa-apa juga. Nah, paling tidak saya menerima ada 2-3 komentar yang menarik dari video saya sebelumnya tentang penundaan, alasan menunda skripsi. Nah, tambahan itu ya, alasan yang lain adalah yang pertama, karena ada persoalan-persoalan keluarga. Nah, ini penting banget ya. Kita pembimbing juga memahami bahwa para pejuang skripsi kayak kalian ini juga manusia kan, ya. Apalagi kalau ada masalah keluarga ya, yang sangat luas sekali. Baik itu misalnya ada keluarga yang sakit, ataukah mohon maaf ya ada kedugaan ada yang meninggal dunia kah, atau ada urusan-urusan keluarga lainnya ya yang di luar tuh kaitannya sama studi. Nah, di sini juga bisa terjadi sehingga skripsi kalian mau tidak mau harus tertunda, baik itu misalnya dari 1 semester hingga beberapa semester. Ada persoalan keluarga lain yang misalnya nih selama ini ya kalian itu kuliah gitu ya, ada yang membiayai ya, orang tua kalian kah, atau kemudian dari saudara kalian, atau bahkan kalian sendiri gitu. Tetapi karena satu dan lain hal, alasan keluarga, sehingga kamu harus ya membanting tulang, harus menunda dulu skripsi kamu, kemudian untuk mengumpulkan dana, kemudian agar tetap bisa kuliah. Nah, dalam konteks ini, kalau kejadian ini gitu ya, saya menyarankan, sangat menyarankan kalian diskusi dengan pembimbing kalian gitu, untuk bisa mencarikan pemecahan. Apakah kemudian ada bantuan-bantuan tertentu, baik mungkin ya bantuan berbentuk monetary, atau mungkin juga bantuan misalnya ada mendapatkan penangguhan dari biaya kuliah, atau bahkan bisa memberikan solusi untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, pekerjaan yang sifatnya part time gitu ya, paruh waktu, atau mungkin pekerjaan yang bahkan kamu punya pekerjaan yang permanen gitu ya, disarankan oleh pembimbing kamu. Nah, ini yang berkaitan dengan persoalan-persoalan keluarga. Nah, persoalan keluarga lainnya misalnya nih ya, yang masuk di komentar video saya ada terkait dengan pengasuhan putra-putrinya gitu ya. Karena yang ngambil skripsi itu atau yang kuliah itu ya, baik S1 apalagi S2 S3 itu banyak juga yang sudah menikah gitu ya. Dan apalagi kalau ini misalnya kalian para pejuang skripsi ini adalah ibu rumah tangga gitu ya. Nah, ini mengatur waktu ya, mengatur waktu dengan mengasuh anak ya, kemudian juga tentu ya mengurus keluarga, mengurus suami, itu menjadi hal yang sangat menantang gitu. Nah, di sini memang para ibu rumah tangga yang meneruskan kuliah luar biasa ya, saya acungin 2 jempol deh ya gitu ya. Nah, memang harus menambahkan atau memaksakan diri lebih gitu ya, waktunya gitu. Mungkin juga bahkan jam tidurnya atau jam istirahatnya, agar jam istirahat yang tadi ya, yang direlakan untuk mengerjakan tugas akhir itu. Misalnya nih kalau putra-putrinya sudah istirahat gitu ya. Nah, yang mungkin biasanya para pejuang skripsi ya, ibu rumah tangga tidur jam 10 atau jam 11 gitu ya. Nah, itu memang tambahkanlah
minimum ya 30 menit ya 1 jam itu tidur lebih larut sedikit gitu untuk mengerjakan skripsi ya, dibuka lagi karya-karya Anda, catatan-catatan penelitian Anda gitu ya, itu menjadi penting. Atau kalau memang udah capek banget nih, apalagi kalau misalnya ibu rumah tangga yang kuliah itu juga bekerja gitu ya, udah ngurus anak, keluarga, suami gitu ya. Nah belum mungkin kalau anaknya malam-malam bangun ya kan, harus diurusin juga gitu ya. Nah bisa juga bangun lebih awal di pagi hari. Walaupun biasanya anak-anak itu juga bangunnya cepet ya kan, jadi ibu rumah tangga harus mengurus itu juga gitu. Nah ini menjadi hal yang penting ya, menjadi tantangan juga. Mungkin bangun lebih cepat lah, 30 menit atau 1 jam lebih pagi gitu ya. Nah ini memang bukan hal yang mudah karena itu perubahan dari pola istirahat ya, pola tidur ya, jam biologis ini menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, tapi tentu juga dalam menata hal itu harus harus tetap menjaga kesehatan, harus tetap menjaga diri ya agar bisa tetap fit ya. Jangan kalau memaksakan diri untuk mengerjakan skripsi jadi stres gitu ya, kemudian jadi sakit, udah anaknya nggak terurus ya, keluarganya nggak terurus, suaminya tidak terurus, luar biasa. Nah, mungkin hal yang lain adalah penundaan skripsi ini bisa terjadi kalau memang para pejuang skripsi itu sambil bekerja. Ini hal yang sangat luar biasa. Ya, kita yakin tahulah ya sulitnya bekerja, membagi waktu dari pagi sampai sore, bahkan mungkin lembur sampai malam gitu ya. Nah, kemudian pulang ke rumah ya, kemudian masih ada mengurus ya keluarga ya. Apalagi kalau misalnya Anda ibu rumah tangga, tapi kalau Anda adalah ayah rumah tangga, bapak rumah tangga gitu sebagai suami, kan juga harus ngurusin keluarga juga kan. Nah, di situ kadang-kadang antara kecapean fisik ya dan juga pressure bahwa harus selesai, karena kalau nggak selesai nambah lagi biaya kuliahnya, mungkin juga terhambat mungkin rencana-rencana karir ke depan gitu ya, promosi atau job transfer dan lain-lain. Nah, memang kuncinya di sini tentu harus menjaga diri, menjaga kesehatan, push to the limit gitu. Jadi kita memberikan pressure kepada diri kita sendiri untuk bisa memperbuat lebih banyak. Ya layaknya bola ya, kalau bola itu pukulkan ke bawah atau dilempar ke bawah, dia akan bouncing ke atas dengan lebih keras gitu. Anda bola bekel, bola tenis coba Anda lemparkan ke bawah, dia akan mantul ya ke atas ya. Anda lemparkan ke lantai, dia akan mantul lebih keras lagi. Nah demikian juga gitu. Luangkan waktu paling tidak dalam 1 semester terakhir itu Anda paksa diri Anda lebih keras lagi gitu. Hasilnya ya insya Allah semoga akan lebih baik. Tentu kondisi setiap orang berbeda-beda ya kan. Tapi yang paling penting bagaimana mengerjakan skripsi itu juga selesai, enjoy. Nah terlepas dari standar-standar tertentu ya, saya yakin deh kalian pejuang skripsi pasti ingin skripsinya tuh keren, bagus banget. Pengennya begitu kan ya. Pengennya kalau bisa mentok gitu dapat nilai A. Tapi kalau kondisi-kondisi tertentu, ini kalau kondisi-kondisi tertentu memaksa Anda untuk sedikit mengurangi sedikit ya kualitas Anda, saya kira tidak ada masalah. Yang penting Anda harus selesai. Karena begitu Anda selesai menjadi seorang sarjana, menjadi seorang magister, seorang doktor, karir ke depan ya, pekerjaan ke depan ya insya Allah akan menjadi lebih baik. Itulah salah satu tujuan dari pendidikan, bukan? Baik, semoga bermanfaat sharing saya tentang kaitan diskusi tentang penundaan skripsi dan beberapa hal yang terkait dengan keluarga, berkaitan dengan pekerjaan, mengurus rumah tangga, tetapi tetap bisa menjadi seorang sarjana, magister, bahkan seorang dokter. Terima kasih banyak tadi yang belum subscribe sekarang ya, dan juga yang melihat bahwa video ini keren, bagus, silahkan di like dan bagikan kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa lihat video saya yang lain dan juga lihat video saya berikutnya ya. Terima kasih banyak, sukses buat kalian semua.